di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas tentang suatu jurusan yang banyak sekali dari antara kita belum tahu itu jurusannya ngapain sih. Oke, telah hadir bersama saya Teguh Rizky dari S1 Teknik Lingkungan ya, Universitas Indonesia angkatan 2018. Halo, Tenggu, gimana kabarnya? Baik banget nih kabar gue. Oke, masih lancar ya kuliah ya? Lancar. Kabar lu sendiri gimana nih? Puji Tuhan juga baik. Oke, mau tanya nih, dulu pas masuk teknik lingkungan jalurnya tuh SBMPTN ya, bener ya? SBM ya? SBMPTN, tapi gimana dulu tuh SBMPTN? Sistemnya kan masih beda ya, cara persiapannya lu gimana ya? Dulu kebetulan gue masuk ini di tahun kedua kan. Oh, tahun kedua jadi ya udahlah, maksudnya udah gampang. Mungkin yang membedakan adalah ketika tahun 2017 gue lulus paling plus 4 minus 1 gitu kan. Nah sekarang sistem SBMPTN yang 2018 itu nggak ada minusnya. Dan sebenarnya teknik lingkungan ini juga bukan pilihan pertama gue. Pilihan pertama gue adalah FK, dan teknik lingkungan ini adalah pilihan ketiga gue gitu sih sebenarnya. Oke, dengar-dengar dulu tuh sebenarnya Tenggu sudah keterima teman-teman di salah satu universitas ya, Tenggu, ya, kedokteran. Tapi ternyata apa yang terjadi Tenggu? Boleh diceritain ya? Oke, kebetulan sebenarnya gue keterima. Waktu itu gue ngambil jalur mandiri UIN, tes kesana langsung gitu. Terus alhamdulillah keterima kan. Cuman pengumuman itu ketika kalau di Kamaba UI itu mau mendapatkan jakut itu dalam waktu sebulan lah ya kira-kira kan. Nah itu udah waktu mau sebulan itu baru tuh ada pengumumannya. Jadi ya udah akhirnya gue tuh udah berasa nyaman di UI gitu, karena menurut gue UI tempatnya enak. Maksudnya bukan promosi ya, tapi emang beneran enak. Terus kalau menurut gue fasilitasnya lengkap sih kayak gitu. Bukan maksud ngejelekin kampus lain gitu, tapi kalau perasaan gue sendiri gitu. Dan ya udah sempat ada debat juga dari orang tua, akhirnya ya udah gue tetap milih jurusan teknik lingkungan kayak gitu sih, Fit. Jadi waktu itu kalau nggak salah pas lagi OBM ya tuh ya? Iya benar. Pas lagi OBM-nya Tenggu sudah merasakan atmosfer di UI, ternyata lebih nyaman ya nanti. Lebih nyaman. Oke, nggak apa-apa. Oke, Tenggu, kalau gitu kan masih banyak nih yang bertanya-tanya, teknik lingkungan itu sebenarnya apa sih? Gitu, apa cuma bersih-bersih lingkungan atau ada lain kayak gitu? Boleh ceritain Tenggu buat adik-adik di rumah ini. Kalau biasanya mungkin gue cerita dulu. Kalau gue diledekin sama teman-teman gue ya tukang bersih-bersih lah kalau teknik lingkungan. Tapi sebenarnya nggak gitu teman-teman, sobat AK. Teknik lingkungan itu luas, nggak luas juga sih. Jadi kalau di UI sendiri, teknik lingkungan itu bisa juga berfokus kepada struktur bangunan teknik lingkungan. Jadi mahasiswa teknik lingkungan UI itu dituntut untuk bisa membangun bangunan teknik lingkungan tersebut gitu. Nah, biasalah teknik lingkungan tuh urusannya dengan AMDAL kayak gitu-gitu, analisis dampak lingkungan. Jadi kalau kita membangun segala sesuatu, rumah, gedung, itu ada analisis dampak lingkungannya. Nah, kita akan menganalisis tersebut. Nah, selain itu ada juga pengolahan limbah cair, padat, air bersih kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi nggak sesempit yang tadi David bilang gitu sih, teman. Oke, berarti dia yang kira-kira Tenggu sebutin itu sebenarnya kayak peminatannya ya, Tenggu? Iya, tadi benar. ada air, udara gitu ya? Iya, peminatan. Oke, kalau gitu Tenggu mau tanya dong, mata pelajarannya kira-kira yang di SMA masih kepake apa aja ya? Ada nggak sih masih dipelajarin gitu? Kalau mata pelajaran paling di mata kuliah dasar ya, ada tuh mata kuliah dasar UI ataupun teknik itu masih kepake, kayak kalkulus itu berhubungan dengan matematika. Tapi basicnya sendiri teknik lingkungan sama sipil itu hampir sama ya. Jadi itu di UI itu satu departemen, teknik sipil dan teknik lingkungan, dan itu basic yang harus kuat adalah fisika kayak gitu. Kayak gitu ya, berarti lebih ke fisika dan matematika ya Tenggu ya? Oke, menarik. Nah berarti sempat masih kebayang nggak sih, kan sudah terima tuh kedokteran? Masih apakah selama berjalan masih terngiang-ngiang, aduh harusnya tuh masuk kedokteran atau gimana tuh? Boleh ceritain? Guys sih, justru malah gue bersyukur gitu, malah ngambil teknik lingkungan. Dipikir-pikir gue tipenya ternyata bukan yang belajar banget gitu, gue butuh bersosialisasi gitu. Jadi kayak ternyata atmosfer di situ tuh pas aja buat gue yang emang nggak suka belajar banget, emang lebih suka ada mainnya, terus organisasi dan segala macam. Ternyata di teknik ya menurut gue udah cocok buat gue gitu sih. Oke, menarik. Jadi tidak ada kata menyesal gitu ya menolak kedokteran ya. Oke, menarik Tenggu. Tapi satu hal yang pengen gue korek lebih dalam di sini, kalau gap year tuh ya, gap year setahun, itu gap year itu beneran nggak kuliah berarti? Iya beneran nggak kuliah. Beneran nggak kuliah. Nah itu banyak juga buat adik-adik di sini yang masih berpikir apakah ketika nggak terima tuh gap year. Nah kalau dari lu sendiri gimana sih rasanya gap year itu? Sebenarnya gap year itu sangat berat sih, sobat Aka, teman-teman semua kalau mau tahu. Jadi gap year itu yang paling kena mental biasanya. Ketika lu semua teman-teman lu semua udah pada kuliah dan lu masih harus belajar, dan waktu itu masih lama setahun ke depan, tapi lu udah harus belajar gitu, ngeliat teman-teman lu udah senang-senang,
Terus apalagi ada acara di sekolah ya semacam ngenalin kampusnya gitu kan. Kampus Expo ya kalau Ya di sekolah kampus kita Expo ya. kalau di Iya. 99. Nah itu tuh kayak rasanya anjir, kayak mungkin ada rasa sedikit sedih gitu. Sebenarnya ketika emang kalau kalian nantinya, tapi jangan sampai sih, harus belajar serius deh, karena benar-benar ini kalau emang dunia perkuliahan ini kalau emang nggak belajar ya nggak bakal dapet sih kalau menurut gua. Jadi kata-kata hoki itu jangan mengandalkan itu lagi deh. Jadi kayak ya udah kalau teman-teman semua, gua lupa kan. Nah ya pas teman-teman ngeliat teman-teman yang lain ya pamer kampus gitu kan, maksudnya bukan pamer di kampus Expo kan kalau di sekolah kita, ya udah itu paling rasa sedih. Tapi kalau itu tuh menjadi motivasi gue gitu loh, kayak gue tuh orangnya kebetulan sih cuek gitu kan, bodo amat lah. Jadi mungkin itu salah satu keunggulan gue, mungkin bisa melewatin ini. Tapi buat teman-teman juga yang penting adalah tetap fokus gitu terhadap tujuan teman-teman. Ya udah nggak apa-apa kalau emang ini jalannya. Terus tapi itu pilihan juga sih teman-teman mau swasta atau mau gap year sebenarnya. Kalau menurut gue sih yang penting adalah kualitas orangnya kan, benar gak sih? Betul. Nah ya udah. Jadi kalau emang teman-teman emang udah punya niat mau masuk suatu perguruan tinggi, yaitu kalau emang mau ngejar ya udah, walaupun jalannya harus gap year dan nggak apa-apa. Tapi kan setiap orang tuh punya waktunya masing-masing kalau menurut gue. Ya udah yang penting tetap jalanin aja, tetap fokus. Ya jangan lupa berdoa. Ya pasti nanti kalau emang udah itu Tuhan bakal ngasih sih menurut gue. Oke, menarik ya itu seputar flashbacknya Tengku ketika dulu gap year gitu kan. Menarik banget emang ya. Kebetulan waktu itu pas lagi belajar tuh kayak sempat belajar bareng ya. Kayak kita sempat belajar bareng matematika. Oke, kemudian balik lagi ke tentang jurusan teknik lingkungan tadi ya. Kalau prospek kerjanya sendiri, Tengku gimana? Prospek kerjanya, terus apakah emang ada program magang di jurusan yang Tengku sekarang? Kayak boleh diceritain? Oke, mungkin kalau dari prospek kerja dulu kali ya. Nah, kalau prospek kerja dari teknik lingkungan sendiri sebenarnya nggak jauh beda nih dengan teknik sipil, karena sebenarnya teknik lingkungan ini adalah pemecahannya. Otomatis bisa dengan proyek bareng dengan teknik sipil. Misalnya tadi gue udah cerita kalau ada proyek suatu bangunan itu perlu ada analisis dampak lingkungan ya, jalan dan segala macam. Nah selain itu kayak misalnya di suatu pabrik kayak produksi makanan dan segala macam itu kan tentunya menghasilkan limbah kan. Nah limbahnya itu bagaimana nih caranya kalau misalnya dibuang udah sesuai standar, nggak merusak lingkungan dan segala macam. Nah kayak gitu kalau teknik lingkungan seputaran itu. Bisa juga di PDAM kayak gitu, membuat suatu air yang tadinya kotor, tercemar dan segala macam itu bisa menjadi kembali bersih kayak gitu. Dan juga untuk teknik lingkungan UI sendiri itu bisa juga merancang struktur bangunan teknik lingkungan itu sendiri. Seperti apa sih bangunan teknik lingkungan? Contoh IPAL kalau kalian tahu, instalasi pengolahan air limbah itu kan ada bangunannya gitu. Nah itu kalian bisa cari sendiri di Google mungkin kalau yang belum tahu. Nah itu merancang kayak gitu bisa, terus merancang bendungan dan segala macam kayak gitu sih teman-teman. Kalau untuk program magangnya apakah emang disediakan semua atau enggak? Kalau program magang kebetulan ini ada sekarang tuh udah masuk kurikulum 2020 baru, dan itu ada SKS namanya magang gitu. Nah nanti kalau itu yang gue dengar sih disediakan gitu, tapi ada juga namanya kerja proyek gitu. Kerja proyek itu biasanya untuk sidang sih, tapi itu sebenarnya juga bisa untuk pelatihan dan segala macam, bisa masuk ke CV juga. Jadi kayak proyek ya sekitar misalnya ada proyek bangunan gedung tertentu barengan dengan anak sipil itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan kayak gitu kan. Nah nanti itu di sana ya udahlah benar-benar kerja di lapangan gitu. Nah itu menurut gua kayak gitu sih kalau itu magang-magangnya. Jadi sebenarnya banyak ya prospek kerjanya ya. Oke. Kebetulan gue sendiri nggak terlalu tahu teknik lingkungan. Pertama tahu itu ketika OKK, Ospek UI. Jadi ada satu teman jurusan yang teknik lingkungan juga. Ternyata temen gue juga masuk teknik lingkungan ya. Oke, menarik Tengku. Terus Tengku, kalau aktivitasnya tadi kan kita ngomongin tentang kampusnya akademisnya. Aktivitas Tengku secara non akademis gimana? Apakah ada organisasi atau kegiatan luar kampus, boleh diceritakan? Iya. Gue ikut himpunan, kalau biasa mungkin yang teman-teman tahu ada namanya Ikatan Mahasiswa Sipil. Nah gue ikut di situ, tapi gue nggak ikut BEM-nya. Jadi itu ya udahlah kayak aktivitas organisasi dan kayak biasanya, tapi itu juga cukup menurut gue bagus sih untuk menyibukkan kegiatan gue, kayak karena gue juga bertujuan gue kuliah nggak mau cuman dapat sekedar mata pelajaran doang yang gue mengerti, tapi gue pengen dapat banyak hal di luar sana. Nah selain itu gue juga ikut semacam member pelatihan gitu. Jadi aplikasi-aplikasi yang nanti digunakan
di teknik sipil atau lingkungan itu ada pelatihannya juga. Nah, jadi tuh gue ikut member gitu dan itu gratis, kayak misalnya nanti ada pelatihan AutoCAD dan segala macem kayak gitu, gue ikut kayak gitu. Oke, jadi itu kayak ada softwarenya Nah, gitu iya, ya. ada software, Ada softwarenya yang berguna untuk nanti ya kerjaannya. Oke, Tenggu, menarik banget. Untuk pelajaran juga berguna sih sebenarnya. Tapi selama perkuliahan gitu. yang Tenggu pelajari sekarang itu dipelajari juga nggak secara langsung di perkuliahannya, atau itu emang mandiri apa inisiatif dari Tenggunya sendiri? Dipelajari juga sih sebenarnya. Juga ya. Oke, cukup rajin juga ya. Oke, ada lagi aktivitas di luar kampusnya? Aktivitas di luar kampus ya paling ya main, terus main bareng nongkrong ya biasa lah anak teknik kan. Terus kalau di teknik itu terkenalnya dengan supporterannya. Paling kalau emang udah bosan belajar apa, kalau lagi ada pertandingan di Olimpiade UI itu nanti adanya atau enggak di Teknik Cup dan segala macam, ya itu untuk sekedar fun-fun aja. Jadi banyak banget di situ juga, banyak banget ya. Kalau di kayak teman-teman di sekolah tuh ekskul kayak gitu itu banyak banget, bisa ada futsal, basket dan segala macam dari jurusan ataupun bisa satu teknik kayak gitu. Dan juga ada juga yang setingkat UI juga yang kayak ukor-ukor gitu, banyak banget itu, teman-teman bisa pilih aja. Cuman kalau gue emang cuma sekedar ikut organisasi di ikatan, terus gue ikut basket, itu aja sih kalau gue. Sama ikut member yang tadi tuh. Oke, itu tadi tentang sisi akademis dan akademis Tenggu. Tapi kalau dari atmosfer lingkungannya tekniknya itu gimana Tenggu? Apakah pose yang ramai Tenggu bilang, atau ada lagi yang membuat Tenggu itu lebih nyaman di teknik? Jadi di atmosfer yang di teknik yang gue bikin senang, kalau bisa dibilang itu solid. Tapi solidnya bukan sekedar solid ya, kayak mungkin juga udah nggak tahu lah didikan dari para seniornya juga. Jadi kalau di teknik ini kebanyakan orang-orang tuh perhatian gitu loh, perhatian sama akademis teman-teman ya, kayak bener-bener kayak misalnya Kayak terancam gitu ya? Iya, Maksudnya kayak dia tertinggal atau apa, nggak ditinggalin, justru ditanyain, gimana lu, kurang gimana tugas lu, gimana kayak gitu, maksudnya sampai segitunya. Menarik ya, jadi untuk adik-adik yang takut kuliah teknik itu susah, atau ternyata seperti yang Tenggu bilang ini ya, ternyata ada kakak-kakak atau teman-teman yang mau membantu ya. Iya, dan rata-rata emang gitu sih, pasti nanti juga kebentuk lah atau kelompok belajar sendiri dan gimana itu yang bisa buat survive bareng gitu sih. Oke, terus kalau mau tanya juga dosen-dosennya sendiri gimana sih Tenggu? Wah, di sana apakah gimana tuh ya? Tenggu gimana? Dosen-dosen ya mungkin kalau dari dosen-dosen jurusan teknik sipil dan teknik lingkungan sendiri itu tuh terkenal strict dan pelit gitu. Karena apa, emang ya udah, emang bangun apa pekerjaannya nanti pun berhubungan dengan orang banyak gitu loh. Jadi nggak bisa main-main. Betul. Jadi karena risikonya tinggi ya. Risikonya tinggi memang nggak bisa main-main nilainya. Nggak bisa main-main nilainya. Oke. Jadi emang kalau kemampuan kalian belum cukup ya bisa aja nggak dilulusin gitu. Maksudnya nggak ada belas kasihan sama sekali gitu. Memang resikonya tinggi ya. Jadi nggak bisa main-main. Oke. Mata kuliah favorit apa? Mata kuliah favorit gue sih sebenarnya gue nggak begitu suka yang berhubungan dengan fisika. Jadi gue lebih suka mata kuliah yang berhubungan dengan teknik lingkungannya, kayak ada tuh namanya kimia lingkungan dan segala macam kayak gitu-gitu, analisis dampak lingkungan. Dan gue juga udah nyari tahu gue sukanya adalah kayak gitu karena basic gue adalah kimia dan biologi ya, bukan lebih ke fisikanya. Masih jiwa-jiwa kedokteran ya berarti ya. Iya, masih oke, nggak apa-apa. Oke, ada juga yang pengen bertanya Tenggu nih, biaya kuliahnya berapa sih Tenggu? Kisaran ya yang di jurusan Tenggu ini. Jadi reguler kan ya berarti ya? Iya, reguler ya. Setahu gue kalau Saintek tuh hampir satu UI sama ya kayaknya dipatoknya. Jadi ada kelas-kelasnya, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dari 0 benar-benar gratis sampai 7.500.000 itu kalau reguler yang paling mahal. Nah, jadi itu kan kebetulan gue sosial masyarakat Kesma juga ngurusin kayak gitu-gituan. Jadi itu emang benar-benar sesuai kemampuan dari orang tua masing-masing gitu loh. Yang penanggung biayanya. Iya, penanggung biayanya dihitung itu seadil-adilnya kalau menurut gue sih, kalau gue melihatnya gitu. Oke. Sebelum kita ngakhirin, gue ada pertanyaan cepat nih. Jadi Tenggu tolong jawab ya. Ada 5 pertanyaan. Oke, yang pertama, organisasi atau akademis? Organisasi. Cum laude tapi temannya sedikit atau gak cum laude tapi temannya banyak? Gak cum laude tapi temannya banyak. Belajar nyicil atau kebut semalam? Deadliner sih, kebut semalam. Oke, berarti tugasnya nyicil atau deadliner? Deadliner juga, oke. Terus yang terakhir, pilih nilai atau pilih ilmu? Pilih ilmu dong. Oke, untuk thank you banget Tenggu. Untuk penutupnya, rencana kedepannya itu apa nih? Setelah ini kan mau masuk semester 5 ya? Mau masuk semester 5. Semester 5, jadi apa rencana kedepannya? Jadi gue emang udah nge-plan dari awal kuliah gue mau ngapain aja selama 4 tahun ini. Jadi
yang belum terlaksana dari rencana gue adalah itu ikut lomba, menangin suatu lomba dan magang. Jadi rencana ke depan gue adalah mengejar itu, persiapan untuk lomba-lomba yang berhubungan dengan teknik sipil dan lingkungan, dan juga gue bakal mencari channel buat magang gitu sih. Itu sih rencana ke depannya. Oke, Tenggu, thank you banget udah datang ya. Semoga sukses terus ke depannya. Amin, Kapan-kapan kalau kita bisa ngobrol datang lagi ya. Lu juga semoga sukses terus ya. Amin, Oke, teman-teman, thank you banget udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Taka, terima kasih banyak ya telah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video kita ya. Serta subscribe channel YouTube kita Dan follow Instagram kita. di bawah ini. Terima kasih.